Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akrib Galan Satrio dengan NIM 2005120447. Di sini saya akan bercerita sebentar tentang magang saya di PT SJI atau Sahabat Jepang Indonesia sebagai syarat nilai mata kuliah desain program yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Sekilas tentang PT Sahabat Jepang Indonesia. PT Sahabat Jepang Indonesia sendiri merupakan pusat pelatihan bahasa dan pemagangan ke Jepang yang beralamat di daerah Sidoarjo dengan job bidang yang bermacam-macam, diantaranya itu seperti perawat lansia, konstruksi, pengolahan makanan, dan bidang-bidang lainnya. Alamat dari PT Sahabat Jepang Indonesia itu ada di Kompleks Surya Permata Inti di Jalan Raya Bypass Juanda nomor 16, Blok B15, Dukuh di Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kode posnya 61253. Deskripsi pekerjaan yang saya lakukan dalam magang ini yaitu diminta oleh pihak perusahaan atau pihak Sahabat Jepang Indonesia untuk membuat sebuah aplikasi untuk simulasi tes JFT atau semacam tes bahasa Jepang yang dapat membantu para siswa dan siswi di SJI agar dapat lulus dari ujian JFT yang sebenarnya. Nah, di magang ini program yang dibuat itu berbentuk sebagai aplikasi web, jadi masuknya ke full stack development, yang mana sebelum kita mulai menulis kode ada diskusi untuk menentukan kita membuat programnya itu pakai teknologi apa saja dan juga keperluan apa saja yang dibutuhkan dari program yang akan dibuat. Nah, terkadang juga pada beberapa hari kita melakukan presentasi atau seperti diskusi dengan mentor magang untuk meminta feedback terkait progres dari aplikasi yang sudah dikerjakan, apakah ada revisi, apakah sudah bagus, dan lain semacam itu. Nah, selanjutnya untuk teknologi yang digunakan pada aplikasi web ini sebagian besar dibuat menggunakan framework Laravel sebagai penunjang pengembangan untuk backend-nya, dan untuk front-end-nya juga masih pakai Laravel, yang mana Laravel itu memiliki fitur yang bernama Blade Template yang berguna untuk pengembangan front-end. Lalu kita juga menggunakan Tailwind CSS sebagai kerangka kerja CSS atau framework CSS untuk membangun antarmuka dari front-end aplikasi web yang dibuat. Selanjutnya untuk database kita menggunakan MySQL atau MySQL sebagai sistem basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan pada aplikasi ini, seperti misalnya data soal, kategori dan paket soal, dan data lainnya. Selanjutnya juga ada jQuery sebagai library JavaScript untuk memudahkan pembuatan beberapa fungsi-fungsi dan interaksi pada webnya. Dan ada Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML yang merupakan teknologi untuk pertukaran data antar peramban web dan server secara asinkronus, jadi tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Untuk tahap pembangunan perangkat lunaknya sendiri itu yang pertama dilakukan itu tentunya perencanaan, yang sebelum mana program ditulis itu ada perencanaan yang kita berdiskusi tentang kira-kira tugas apa saja yang akan dilakukan, sumber daya apa saja yang akan diperlukan, dan seperti apa bentuk dari produk yang nantinya dihasilkan, dalam hal ini aplikasi web, dan juga penjadwalannya seperti apa. Selanjutnya tahapan modeling atau perancangan dan permodelan sistem, yang fokusnya itu di sini pada perancangan arsitektur dari perangkat lunaknya, interface-nya, tampilannya, algoritma programnya, dan struktur data yang akan dibuat. Lalu bila sudah melakukan perancangan, kita pada masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu construction atau
penulisan itu diterjemahkan dari bentuk desain menjadi bentuk kode yang dapat dibaca oleh mesin, yang dalam hal ini kita menggunakan Laravel. Nah, setelah itu akan diuji untuk menemukan bug-bug atau kesalahan-kesalahan yang dapat diperbaiki agar program berjalan dengan baik. Selanjutnya ini ada use case diagram. Pada aplikasi web ini desainnya itu hanya melibatkan dua aktor, yaitu admin dan si pengguna. Yang mana admin itu dia bisa login. Nah, si admin ini nanti akan mengelola semuanya. Maksudnya seperti mengelola ada berapa paket soal, lalu yang masukin soal, yang menghapus soal, intinya mengelola soal, mengelola kategorinya juga, lalu mengelola reading content karena ada soal yang bertipe reading di mana ada teks, di atas teks soal itu ada teks lagi, dan juga dapat mengubah password. Lalu untuk pengguna, dia adalah user yang melakukan tes, dia bisa masukkan nama dan kelas. Setelah itu ada pilihan untuk memilih paket soal, lalu ada halaman introduction untuk detail paket soalnya, ada misalnya vocabulary berapa, struktur berapa, reading berapa, listening berapa, lalu mengerjakan ujiannya sampai selesai, dan nanti di akhir ada halaman skor akhir atau halaman review hasil. Di bagian flowchartnya ada tidak terlalu banyak, kurang lebih itu desain program ini yaitu start, setelah itu memasukkan nama dan kelas, memilih paket soal, lalu ada informasi tentang paket soal yang dipilih, setelah itu si user mengerjakan, keluar hasil, habis itu selesai. Itu kurang lebih untuk flowchartnya. Nah, untuk Figma kita membuat tampilan user interface itu di Figma sebelum diterjemahkan ke kode program. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan yang awal, yaitu prototype awal dari aplikasi yang kami buat. Tampilan ini nantinya terdapat banyak perubahan hingga akhirnya bisa menjadi tampilan yang final, yaitu seperti ini tampilan finalnya. Tentunya bisa dilihat banyak perubahan yang sudah terjadi dari prototipe awal sampai aplikasinya itu jadi. Selanjutnya ada di aplikasi yang sudah final atau yang bisa dibilang sudah jadi itu ada dua halaman untuk admin dan halaman untuk user. Nah, yang ini berikut ini adalah halaman untuk admin, yang mana ada awalnya seperti ini, dia bisa login. Lalu selanjutnya ada halaman dashboard admin. Ketika sudah login, ada halaman paket soal, create paket soal, yaitu create, read, update, delete dari paket soal. Untuk kategori soal juga sama. Lalu ini untuk halaman CRUD soal, yang mana semua aktivitas seperti menambah soal, menghapus soal dan lain-lain ada di sini. Lalu di sini untuk halaman CRUD reading kontennya. Kemudian ini change password bila si admin ingin merubah password. Nah, dari sudut pandang user, pertama akan muncul seperti ini halaman login user. Setelah login, masukkan nama kelas, dia bisa memilih paket soal yang diinginkan. Setelah itu akan muncul seperti ini detailnya, ada berapa pertanyaan yang ada, lalu tiap kategori juga ada berapa pertanyaannya. Setelah itu kita masuk ke kayak seperti ini halaman soalnya. Jadi kurang lebih ya ada nomor berapa, waktu, daftar, dan soal dan jawaban. Kemudian setelah itu semua selesai, ada halaman skor akhir yang menampilkan total skor yang didapat, lulus tidaknya, lalu dengan jawaban yang kita pilih. Nah, kesimpulan dari aktivitas magang yang saya lakukan dan juga dengan teman saya, karena kita magang berdua di semester ini, kesimpulannya adalah website aplikasi tes bahasa Jepang di SJI atau PT Sahabat Jepang Indonesia yang kami buat itu adalah sebuah platform
yang interaktif yang dikembangkan khusus untuk menyediakan latihan soal bagi si penggunanya atau si usernya. Tujuan utamanya itu dalam mendukung proses pembelajaran dan evaluasi. Jadi di dalam aplikasinya menampilkan beragam paket soal yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang dapat memfasilitasi pengguna dalam memilih dan menyelesaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena nantinya si soal-soal ini atau paket soal yang ada itu ditambahkan oleh admin. Nah, lalu skor akhir yang dihasilkan dapat memberikan gambaran sejauh mana kemampuan si pengguna itu dalam mengerjakan soal-soal yang ada sebelum nantinya si user atau si pengguna ikut dalam tes JFT yang asli. Jadi web ini seperti latihannya sebelum tes yang sebenarnya. Dari teknisnya, platform ini dibuatnya dengan Laravel sebagai backend, lalu Laravel Blade Template juga sebagai frontend, dibantu oleh Tailwind dan MySQL sebagai sistem basis datanya. Jadi menggabungkan berbagai teknologi untuk memberikan aplikasi web yang dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi pengguna. Dan juga selama periode magang di PT Sabah Jepang Indonesia, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang seperti apa proses pengembangan platform edukasi, dalam hal ini aplikasi latihan soal. Jadi dapat mendapat pengalaman tentang bagaimana mengatur sebuah platform edukasi untuk pengguna, lalu juga mendesain antarmuka, dan juga bagaimana kita berdiskusi dan mengevaluasi kode yang sudah dibuat bersama mentor untuk mendapat feedback, di mana itu dapat melihat sejauh mana kemampuan pengembangan kita dalam kode program, dan juga untuk siswa yang menggunakan aplikasi ini untuk latihan sebelum tes yang sebenarnya juga dapat menjadi indikator pada halaman skor akhir untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman serta kinerja pengguna dalam menjawab soal-soal dari tes JFT itu sendiri. Ini ada beberapa foto yang saya dokumentasi saat pelaksanaan magang. Ada foto suasana meja kerja, dan juga ada foto saat kita demo program yang sudah kira-kira 90% jadi kepada mentor untuk meminta feedback apa yang bisa diperbaiki atau diimprove. Mungkin sekian cerita saya magang di PT Sabah Jepang Indonesia. Saya juga terima kasih kepada pembimbing dari perusahaan yaitu Mas Priza, dosen pembimbing dari UNESA yaitu Pak Aditya Prapanca, STMkom. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.